Oke, selamat siang. Selamat siang semuanya. Halo, halo. Suara aku kedengeran nggak? Masuk, Kak. Oh, aku kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman semuanya apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Jadi perkenalkan, aku Nabila, mungkin yang udah sering ikut webinar ITTS. Jadi udah kenal aku karena udah lumayan sering ya jadi moderator juga untuk beberapa webinar. So, hari ini aku akan memandu teman-teman semuanya dalam webinar bersama Kak Dimas, yaitu bertema Running Ulama LLM on ROC and begitu dengan topik menarik seputar mengenal lokal LLM dan bagaimana cara kita untuk menjalankan AI-nya di komputer lokal kita, terus ROC sebagai pilihan alternatif untuk komputasi performa yang tinggi untuk AI, dan juga tentunya nanti live demo untuk instalasinya serta konfigurasi dari nol dengan LCM dari Kak Dimas. Nah, acara ini diselenggarakan oleh Institut Teknologi Tangerang Selatan yang bekerja sama dengan LPPM dan .id Academy. Nah, baiklah, langsung saja kita sambut. Ini sudah bergabung bersama kita Kak Dimas Tirta-Gazas, Cyber Security Analyst, sekaligus mahasiswa ITTS yang aktif mendalami bidang AI, keamanan cyber, dan implementasi teknologi terkini. Oke, halo Kak Dimas, apa kabar? Halo, Kak Nabila. Kabar baik. Alhamdulillah, semoga lancar ya kita webinar hari ini. Oke, untuk Betul. ya, terima kasih. Untuk itu, sebelum kita mulai, aku akan membacain beberapa aturan yang singkat selama acara berlangsung. Yang pertama, serta untuk mohon menonaktifkan mikrofon teman-teman semuanya agar nanti webinar kita ini berjalan dengan kondusif gitu. Yang kedua, kalau ada pertanyaan bisa langsung dituliskan di kolom chat, nanti akan kita bahas pada sesi pertanyaan, sesi tanya jawab. Dan yang terakhir, jangan lupa bagi teman-teman semuanya untuk ikutin sampai akhir, dan juga untuk isi link absennya yang nanti bakal aku drop di kolom chat. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan pemaparan dari narasumber kita kepada Kak Dimas Tirta-Gazas. Waktu dipersilakan. Oke. Thank you, Kak Nabila. Kita applause dulu buat moderatornya yang keren banget hari ini, Kak Nabila. Oke, aplaus juga untuk Kak Dimas, teman-teman semuanya. Oke, baik, silakan dimulai ya. Oke. Selamat sore, rekan-rekan semua. Selamat sore. Oke, guys. Nah, pertama-tama saya mau menyambut ada Sopono di sini. Terus ada rekan-rekan dari kantor saya juga, PI, rekan-rekan gereja saya, dan rekan-rekan yang udah regis lewat link ya. Keren banget, guys. Terima kasih udah mau hadir di webinar kali ini. Mas Dimas, sebelum dimulai mungkin Prof. Ya. Pono mau ada yang disampaikan dulu. Coba. Oh, boleh. Silakan, Prof. Pono. Sambutannya Yalah. dulu, Prof. Pono. Yang disampaikan gini, barusan di email ada tawaran magang di apa LAN gitu. Tolong baca di email deh, kalau nggak dapet tolong email ke saya, nanti ada tawaran magang. Habis magang bisa ditarik jadi karyawan gitu aja. Semoga sukses Mas Dimas, ini keren banget. Ya. Soalnya AMD lagi ngiri sama Nvidia ke ITTS. Langsung. Ya. Iya, Prof. Selamat ya Kak Dimas. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Oke, lanjut, Mas Terima kasih, Dimas. Prof. Oke. Ada Pak Agung juga, ada Pak Anas. Ya, keren banget, guys. Nah, sebelum kita mulai, boleh absen dulu nggak sini? Absen nama, sebut nama. Oke, yang ketik LLM, teman-teman, di kolom chat. Ada Rama Ardan, ada Muhammad Tesna,
ada admin, ada Rapa Sudata, ada Rizky F, Sofian Nasution, ada Torik, ada Anggoro, ada Evan, ada Wisnu, ada Edwin. Banyak banget ya ternyata. Walah. Oke deh, kita langsung mulai aja. Izin ya screen ya teman-teman. Oke, seharusnya sudah masuk sih ya. Oh, wait, listen. Udah masuk ya rekan-rekan semua? Udah. Oh, Udah masuk. sudah ya. Oke. Oke, kita mulai ya teman-teman. Nah, pada webinar hari ini saya akan membawakan materi yang sepertinya kayaknya baru dibawain deh di webinar ITTS gitu ya. Nah, saya akan membawakan running Ollama LLMs on Radeon GPU using ROCm atau how to running LLM locally on Ollama at AMD GPU PC for beginner gitu. Nah, disclaimer dulu ya teman-teman. Materi yang akan dibawakan itu basic banget. Karena kita bakal belajar tentang apa itu Ollama, apa itu LLM, apa itu ROCm gitu ya. Dan kita nggak akan menjurus ke machine learning atau lainnya dulu gitu. Karena kita belajar basicnya dulu kayak gitu. Oke, kita next aja ya. Nah, nah sebelum kita masuk ke materinya, saya mau memperkenalkan diri saya dulu gitu ya. Oke, rekan-rekan, perkenalkan nama saya Dimas Tirtajasa atau bisa dipanggil juga Teskil di forum-forum bawah sana ya. Ya, Sunan Bikin dan lain-lain. Nah, saya adalah seorang cybersecurity analis dari PT Korelasi Persada Indonesia dan juga seorang mahasiswa semester 5 dari ITTS, jurusan TI, angkatan 23. Nah, di sini ada yang angkatan 23 nggak, guys? Oke, ada. Nah, teman-teman bisa follow juga LinkedIn saya, ada IG, ada Telegram yang mau nanya-nanya seputar cybersecurity, yang mau nanya seputar AI, kita belajar bareng di sini, kita discuss bareng juga di sini gitu. Dan di bawah ada hack the box saya juga gitu. Siapa tahu ada yang mau mabar City App ya. Oke. Nah, ini dia countdown kita hari ini. Yang pertama kita akan bahas apa itu LLM. Yang kedua kita bakal membahas apa itu Ollama. Yang ketiga kita bakal bahas gimana sih caranya ROCm mengubah sektor per AI yang ini gitu. Sorry. Terus yang keempat ada ROCm versus CUDA. Dan yang terakhir kita bakal live demo. Live demo jalanin Ollama isi kita. Tentunya pakai ROCm. Gitu. Nah, sebentar. Nah, kita langsung masuk aja yang pertama ya, teman-teman. Apa itu LLM? Nah, saya buat analogi yang sederhana mungkin ya, karena ini buat beginner juga. Nah, teman-teman bisa bayangin gini. Bayangin ada otak digital yang belajar dari miliaran data. Bayangin kata, data di internet, di buku, sampai codingan kita gitu. Nah, itu adalah LLM, teman-teman. Gitu. Coba. Nah, karena si LLM ini udah dilatih, di training dengan sedemikian rupa dan dengan data yang sangat besar gitu. Nah, model-model di LLM ini tuh bisa memahami pola bahasa,
apa yang kita input, apa yang kita tanyain ke si model ini gitu. Dan dia bisa menghasilkan respon yang sangat amat natural, kayak manusia yang responnya gitu ya. Nah, mungkin teman-teman waktu uh, buka lama gitu ya, pasti di situ ada parameternya berapa B gitu ya, berapa billion, bla 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 bla. Nah, di parameter ini semakin tinggi parameternya, semakin banyak parameternya, semakin gede size-nya, semakin pintar si model itu gitu. Makanya si LLM ini bisa dipakai buat chatbot, buat kita referensi tugas-tugas kita gitu ya. Kita ngerjain tugas dan lainnya gitu. Karena dia belajar dari miliaran data gitu. Kenapa sih disebut large language model? Large itu karena ya ukurannya besar dan benar-benar masif. Dengan miliaran parameter yang tadi saya sebutin. Nah, makanya si LLM ini juga butuh GPU yang powerful juga buat ngejalanin, karena proses di baliknya itu sangat berat juga gitu ya. Gitu. Nah, LLM ini juga mesin dibalik dari ChatGPT, mungkin yang teman-teman tahu ya, ada Gemini, Gemini AI, Meta AI, DeepSeek, dan lain-lainnya gitu. Nah, sebelum kita masuk ke teknikalnya, kita perlu tahu dulu gitu, apa itu LLM. Karena ya, itu kan basic dari konsep LLM gitu. Oke, kita next. Oh ya, anyway, kalau rekan-rekan ada yang mau nanya, langsung bisa diketik di kolom chat ya, teman-teman. Nah, yang kedua, apa sih itu lama? Apa itu lama? Sorry. Nah, kalau tadi LLM itu adalah otak digitalnya, nah, kalau Olama itu adalah cara paling gampang kita buat pakai otak digital itu. Langsung dari PC atau laptop kita di rumah. Gitu. Nah, Olama itu bisa dibilang open source runtime ya, buat ngejalanin LLM secara lokal. Tanpa harus ribet. Jadi kalau ya LLM itu tadi otaknya, Olama ini kayak jalan yang ngasih kita akses langsung ke otak digital kita tadi gitu. Cara pakainya cukup simpel juga teman-teman, karena dia jalan di CLI juga, jadi kita tinggal komen buat running LLM-nya gitu ya. Kita agak berembun. Sorry. Nah, Olama ini juga bisa running di Linux, macOS, Windows. Dan Olama ini juga dukung banyak banget model yang ada di websitenya ya. Ada DeepSeek, ada Llama, dan lain-lainnya gitu. Ada Qwen, ada Mistral. Gitu. Dan enaknya bisa kita coba semaunya kita gitu ya. Lewat model-model yang kita download dari Olama dan running di lokal kita. Nah, keunggulan lain si Olama ini juga, kita bisa jalanin AI secara offline gitu ya. Artinya kita nggak perlu terkoneksi sama internet buat jalanin AI lagi atau jalanin chatbot dan lain-lain. Terus dia juga cukup ringan ya si software lamanya itu dan developer friendly. Jadi mudah banget kalau teman-teman mau buat model MCP ya, lagi tren banget MCP gitu ya, model konteks protokol buat otomatis
teks, misal pentest atau ngecek reputasi IT gitu ya kalau dari cybersecurity ya. Nah, bisa banget pakai MCP dan konekin langsung ke Olamanya gitu ya, lewat API tentu. Nah, yang penting juga kita bisa jalin offline ya tadi. Karena kalau kita pakai ChatGPT kan yang online ya, kita nggak tahu gitu data yang kita kirimin, pertanyaan yang kita kirimin bakal dipakai jadi model training mereka gitu ya, bahan training mereka. Nah, sedangkan kalau kita jalin offline, ya datanya kita pakai sendiri gitu. Sangat aman terhadap privacy data dan security. Gitu. Nah, intinya adalah Olama tuh bikin AI lebih accessible dari teman-teman mahasiswa, peneliti, dan semua orang itu sekarang udah bisa gitu jalanin AI secara offline di device-nya masing-masing. Gitu. Oh iya, ada pertanyaan ya. Sebentar. Dari Adrian Patrick. Mas Adrian Patrick, pertanyaannya apa perbedaan LLM dan NLP host? Eh, Seharusnya cukup beda ya, karena LLM itu model AI yang cukup besar dan ngerti dan bisa bikin bahasa. Sementara NLP host, NLP itu setahu saya natural language processing ya. Nah, dia itu framework yang dipakai buat jalanin teks si NLP. Nah, dia ngejalanin teksnya bisa dengan LLM atau model yang lebih kecil juga. Gitu sih seharusnya. Oke, kita next dulu ya. Nah, gimana? Kecil itu mata saya sih, ampun. Hmm. Nah, gimana RCM mengubah semuanya? Nah, bagi teman-teman yang belum familiar, ada yang udah familiar teman-teman sama ROCM? Kayaknya belum ya. Nah, ROCM ini adalah Radeon Open Compute Platform. Ya, kita bisa sebut sebagai kudanya AMD lah. Kan kalau Nvidia punya kuda nih buat running AI, machine learning dan lain-lain. Nah, kalau AMD sekarang udah punya yang namanya ROCM gitu. Nah, hmm, si ROCM ini tuh memungkinkan kita para pengguna GPU Radeon untuk jalanin AI di GPU kita. Ya, kurang lebih sama sih sama kuda ya. Nah, selama ini pasti kalau AI, Olama, pasti dikaitinnya sama Nvidia gitu ya. Karena dia yang lebih dulu running dan stable banget buat running model-model di Olama gitu. Nah, sekarang AMD ngeluarin RCM gitu, yang bisa ngejalanin model Olama di PC yang punya GPU Radeon seperti saya dan teman-teman semua yang punya mungkin. Nah, kalau kita ngomongin AI training, inference, jawabannya pasti selalu NVIDIA gitu solusinya ya dulu. Tapi GPU NVIDIA itu mahal banget ya.
dibanding sama Radeon RX series gitu ya. Nah, jadinya kita tergantung sama satu vendor ini gitu, satu vendor CM. Nah, ROCM hadir buat ngubah ya pekerjaan itu gitu. Dengan ROCM yang hadir, GPU Radeon yang dipakai di PC kita, server kita, jangan sih kalau server ya, pakai Radeon ya. Bisa dipakai buat jalanin AI secara offline itu. Karena, oh ya kelebihan si ROCM ini juga dibanding beda ya, dia open source juga. Open source. Jadi kita bisa gampang banget buat konfigurnya gitu ya. Dibanding kuda. Karena sifatnya open source, bisa ikut kontribut juga gitu ke proyeknya. Dan ya tentunya transparansi lebih tinggi gitu ya, karena open source. Dan budget yang kita punya bisa ditekan lebih rendah, karena sekarang AMD, Radeon bisa jalanin AI juga. Gitu. Nah ini tuh jadi game changer banget kita ya di dunia AI gitu ya. Kita. Nah, saya kemarin nyari di internet belum ada benchmarknya ya, benchmark secara langsung ROCM versus CUDA. Nah, jadi saya cantumin aja perbandingannya. Nah, kalau CUDA kan aja lama di dunia AI gitu ya. ROCM itu pendatang baru lah, pendatang baru di dunia AI. Di sini kita bisa lihat juga ya, begitu banyak comparison-nya gitu, antara CUDA dan ROCM. Gitu. Mulai dari CUDA itu proprietary dan ROCM open source, ya development cost, usability dan lain-lain itu jelas beda banget gitu. Nah intinya sih CUDA tuh solid banget, solid banget. Tapi ya ROCM juga makin lama makin solid dan bisa jadi alternatif kalau kita nggak punya dan nggak ada budgetnya buat beli GPU NVIDIA gitu. Kenapa saya pakai GPU-nya Radeon gitu ya? Karena dulu ya buat ngegame sih sebenarnya. Karena Radeon tuh ya di apa ya high performance-nya di game ya, dan juga lebih murah dibanding Nvidia gitu. Nah, di bulan lalu saya iseng-iseng gitu, apakah bisa jalanin lama di GPU AMD, ternyata bisa gitu lewat ROCM ini, dan ya sangat sangat amat mengubah dunia per AI-an. Jadi ada saingan tuh si kuda gitu sebenarnya. Oke, ada pertanyaan dari penggunaan AI offline di real world kira-kira digunakan untuk apa ya? Apa yang lebih powerful dibandingkan online? Nah, kalau lebih powerful, iya, karena ya kita bisa nyesuaiin GPU yang kita pakai gitu ya. Mungkin teman-teman bisa juga gitu pakai RTX yang series 50 ke atas ya, 50 80 ke atas itu. Nah, itu pasti performance-nya powerful banget. Dan ya seperti yang saya singgung juga tadi ya, offline lebih aman. Karena ya kita nggak ngirim data ke developernya langsung gitu ya. Kita ya jalanin lokal, beresin secara lokal, dan running secara lokal gitu. Jadi kita nggak ngirim data buat mereka training gitu. Gitu.
Nah, sini ada beberapa referensi link yang saya pakai buat ngerjain project lama di LCM ini. Mungkin teman-teman ada yang mau screenshot, boleh banget juga. Udah ya screenshotnya? Oke, nah, next. Nah, ini spek PC yang saya pakai buat jalanin lama sekarang. Mungkin bisa jadi referensi juga buat teman-teman. Saya beli dan rakit di sini tuh di tahun 2022 kalau nggak salah. Ya, di tahun 2022 masih powerful sih. Dan tahun ini udah ada yang lebih baik lagi lah. Jadi udah bisa pakai AM5, AM5 udah murah banget, TDR5 udah murah banget juga gitu ya. Nah, di sini saya prosesornya pakai AMD Ryzen 7 5700G. Itu GPU saya pakai RX 6600 Spielhal 6600 Challenger 8 GB VRAM. RAM-nya ada 16 GB, mobonya pakai B550M HDP, PSU-nya 550 watt, 80 plus bronze, SSD-nya ada M.2 yang 500 GB dan SATA 1 tera. Ada pertanyaan dari Mas Pixville, harga spek komputernya Mas. Saya lupa ya, udah lama. Kayak sekitar harusnya 8 ke bawah deh waktu dulu ya. Ya kalau sekarang kayaknya lebih murah lagi. Lihat pertanyaan dari Mas Aditya Rizky, bisa minta di dong tempat SS-nya. Oh, nanti PPT bakal di-share juga ya harusnya. Jadi ditunggu aja PPT-nya teman-teman. Oke. Nah, kita masuk ke live demo-nya. Ini yang udah ditunggu sama teman-teman. Oh iya, ada teman-teman yang sambil praktek kah? Biar kita sekalian belajar, mungkin. Kayak belum ada ya. Oke, kita langsung praktekkan saja sebentar. Oh ya, repotnya ada sih harusnya. Ada pertanyaan dari Mas Didi Safudin untuk kebutuhan sehari-hari seperti coding assistant atau summarization, model mana yang paling disarankan ulama agar forma tetap seimbang antara akurasi dan resource. Sebentar, saya screenshot dulu. Screenshot, share screen dulu. Bentar ya, guys. Sebentar. Oke, harusnya udah masuk ya. Nah, sebelum kita mulai instalannya ya, yang kita perlukan tuh lumayan, ya ada beberapa dependensi yang teman-teman perlukan gitu ya.
kayak ini, kayak Hype SDK. Nah, teman-teman bisa download dari link saya udah cantumin juga di sini. Nah, HIP ini tuh buat apa sih? Nah, nah HIP ini tuh semacam framework dari AMD yang dibuat untuk jadi jembatan kompatibilitas antara CUDA dan NVIDIA CUDA dan ROCm gitu. Perumpamannya kayak misalnya CUDA tuh bahasa Spanyol ya. Nah, ROCm itu bahasa Inggris. Nah, HIV ini tuh kayak Google Translate yang bikin dia bisa nerjemahin dari CUDA ke ROCm. Jadi kita nggak perlu config banyak banget gitu buat jalanin di device yang berbeda gitu. Nah, buat model-modelnya kita bisa lihat di website Olama langsung gitu ya. Ada banyak banget model-model yang sedia di Olama. Nah, di pertanyaan dari Mas Didi ya, untuk kebutuhan sehari-hari, coding assistant sebenarnya bisa disesuaikan sih pakai model yang mana aja. Tapi kalau buat coding, kalau nggak salah ya, kita bisa pakai Qwen, Qwen Coders. Kalau coding pakai Qwen Coders, dia sangat amat disesuaikan buat coding spesifik teks ya. Nah, significant improvement in code generation, code reasoning, and code fixing. Dan buat model-model lainnya, bisa banget juga teman-teman cari di website yang lama, karena banyak banget sih model ya. Terus ada pertanyaan dari Mas Rama atau Setio Aryadi, RX 9070 XT. Cukup nggak Mas paralel dengan machine learning? Cukup banget. Cukup banget. Karena saya pakai RX 6600 ya, dia tuh kalau nggak salah setara sama RTX 3060 ya. Jadi ya itu udah lebih tinggi banget dari GPU saya. Pasti kuat banget. Laptop 2 juta bisa kan? Tidak. Tergantung GPU-nya. Dia kuat atau enggak. Terus ada pertanyaan dari Mas Sofian Nasution. Izin tanya Mas, Dimas, pekerjaan terberat apa yang dijalankan PC dalam menjalankan ulama tersebut? Uh, Harusnya kalau AI, LLM ya. Yang paling berat tuh ya generation respon kita. Gitu. Karena dia langsung ambil research dari GPU ya. Oke. Ada pertanyaan lagi dari Mas Sofian Nasution. Dan standar spek yang baik untuk implementasi proyek ini seperti apa demikian? Terima kasih. Standar spek ya, saya juga kurang tahu ya, karena proyek ini juga saya buat iseng-iseng gitu ya. Ternyata lancar banget gitu, Pak. Jalanin model Quentry DeepSeek agak lumayan sih, lumayan berat ya. Kemarin saya coba Quentry yang sangat amat fast responnya sih. Terus ada pertanyaan dari Kak Wida Stem. Kak, untuk NVIDIA RTX 5060 drivernya pakai yang mana? NVIDIA saya kurang tahu sih, kayaknya langsung aja running ya, seharusnya. Terus ada pertanyaan dari Mas Hadi.
pakai GP bisa untuk GPU ya? Kayak nggak bisa, cuman nggak kuat. Gitu. Saya pernah install lama DeepSeek dan OpenWeb UI, tapi hasilnya masih membutuhkan internet dalam menjalankan formnya. Jika internet diputus, harusnya tidak keluar. Apa memang seperti itu, Mas? Harusnya nggak. Harusnya bisa running offline sih. Nah, kalau saya praktekin offline langsung sekarang kayak terputus juga ya. Terus pertanyaan terakhir dari Mas Fo, apakah mobile LLM dengan mungkin kita overlap domain pribadi agar model-model tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan kita? Bisa, bisa di training sesuai dengan yang kita mau. Gitu. Oke, langsung aja ya prakteknya. Hmm, nah, sini ada beberapa yang udah saya download juga sih. Jadi kita nggak akan fokus sama installnya. Nah, yang pertama tadi download Keep SDK buat aktifkan RCM ya. Yang kedua kita download Olama di sini. Nggak download sih. Nah, nah, buat teman-teman yang mau shortcut buat langsung install ya, bisa kayak ini. Nah, dia udah nyediain si heap library-nya, LCMS library-nya, sama lamanya yang Lastos. Jadi teman-teman tinggal klik, klik, terinstall deh. Nah, waktu kita buka seperti ini, lama for bagi teman-teman yang nggak mau install manual ya. Nah, nanti dia bakal kayak gini sih. Kita tinggal install di sini, pasang ROCM-nya. Dan di sini kita sesuai kita. Dan dia otomatis akan install Olama plus ROCM-nya. Gitu. Oke, langsung aja kita running ROCM-nya. Running Olamanya, sorry. Kita tampilin dulu komen-komen apa aja yang ada di Olama ya. Nah, Olama punya beberapa komen ya, ada search buat start si Olamanya. Nah, create buat nge-create model dari model file. Show buat nge-show informasi model yang kita download ya. Nah, kan ya buat running modelnya, stop buat stop modelnya, full buat kita tarik modelnya dari repository lama. List model, PS, list running model, JP copy model, ya, dan lain-lain gitu. Nah, langsung running aja ya lama ya. Oh, lama. Serve. Nah, di sini kita udah jalanin lamanya dan jalan host gitu. Nah, di sini udah baca juga tuh GPU saya di Radeon Max 2600. Tinggal
Udah beberapa model, Amalis, ada Quen dan Dips R1. Kita coba yang dulu ya. Oke, cara runningnya gampang juga sih. Tinggal lama kan ketik model ya. Set, set. Kita langsung coba ya. Soalnya gimana caranya belajar AI. Nah, dia di backend-nya mikir untuk caranya gimana. Dapat tampilin ke user. Lumayan cepat ya generation-nya. Text manager. Nah, ya dikit juga sih. Pakai resource GPU karena ya ringan kan itu. Nah, cara kita mastiin dia jalan di GPU atau enggaknya, nah itu juga kalau mau PS. Nah, ini udah kelihatan tuh. Dia pakai 100% resource-nya GPU gitu. Dan jawaban dari pertanyaan kita cukup bagus juga gitu ya. Dia jelasin satu, dia buat bagan sendiri dari part 1, part 2, 3, 4, dan seterusnya. Cukup bagus jawabannya. Gitu. Hmm. Oke, kita balik ke pertanyaan dulu dari Mas Eko. Saya bukan masih ITTS, tapi saya kagum dengan Prof. Ono. Waktu Prof. Ono kasih training di RTR UNED di kampus Tirta Cilegon. Nah, ITTS ada komite LLM. Jika ada bagaimana cara join ya. Saya berhasil install di laptop spek engineering, tapi lemot. Dan rencana mau build visi dedicated buat LLM. Jika ada grup diskusi, boleh saya join. Nah, mungkin bakal dibuat ya komunitas AI-nya di ITTS. Jadi tunggu aja beritanya. Ada pertanyaan dari Mas Rahmat. Apa bisa menggunakan lebih dari satu GPU atau cuma membaca satu GPU saja? Harusnya bisa di custom sih ya. Misal kita install di server ya beberapa GPU, dia bisa membagi sih harusnya. Mungkin ya. Dari Mas Muhammad Krishna, apakah large language model saat ini memiliki kemampuan untuk membypass atau mengakali sistem verifikasi reCAPTCHA versi 3? Saya kurang tahu juga sih ya. Saya belum deh. Tapi saya coba research lagi ya. Dari Mas Didi lagi. Saya sudah berhasil menginstal Olama di Docker dengan model Olama 2 dan mengintegrasikan ke NES ya sebagai backend, bahkan sudah bisa terhubung dengan WhatsApp bot. Namun hasilnya belum sesuai harapan. Oke, Mas Didi pakai yang berapa ya parameternya itu? Kalau boleh tahu. Menurut dari Olama langsung bisa. Dari website-nya langsung bisa. Buat GitHub-nya juga bisa. Apa bisa dilimit ke size GPU-nya? Dilimit seperti apa tuh?
ada pertanyaan dari Mas Muhammad Fatur Rahim. Kalau untuk analis data, gimana upload datasetnya? Nah, kebetulan saya juga belum pernah ya buat ngupload datasetnya. Gitu. Apakah sudah pernah mencoba dari Mas Arya? Apakah sudah pernah mencoba model CPU only dengan 5700G? Jika sudah, bagaimana performanya? Cukup berat sih, karena dia ya lumayan jalan di CPU ya, CPU mode. Tanpa bantuan GPU kayak berat banget. Terus ada pertanyaan dari Mas Aditya Rizky. Apakah website Codex itu membantu untuk pemula? Codex, saya kurang tahu juga sih kalau itu. Codex. Ya, saya belum pernah coba juga sih Codex. Nah, tadi kita udah lihat juga ya, si Qwen ini benar-benar running 100% di GPU gitu. Dan responnya, generate-nya cukup cepat juga. Gitu. Sebentar. Kita coba generate yang lain ya. Cara memasak ikan goreng misalnya. Dia cuma pakai 11-15% tadi generate-nya. Cukup ringan kalau model Qwen ya. Responnya bagus banget sih Qwen ini. Gitu guys. Nah, kita coba yang DeepSeek ya. Nah, ini yang lumayan berat. Exit lagi. Nah, pola malis. Kita coba pakai DeepSeek R1 yang 14 billion parameternya. Ini lumayan berat banget waktu kemarin saya coba. Lama dan kalau kita running model DeepSeek ini dia otomatis running berbarengan sama CPU. Nah, 31% CPU dan 69% GPU gitu. Oke. Nah, kita generate prompt dulu. Sama ya, gimana cara belajar AI? Gimana cara belajar AI? Nah, sambil nunggu respon ya, yang agak lama, kita baca pertanyaan lagi. Dari Mas Ford. Masih CLI ya, nggak bisa GUI. Bisa, kita tinggal integrate sama Open Web UI. Open Web UI. Nanti UI-nya tampilannya mirip-mirip sama ChatGPT lah. Kalau kita install. Kalau Mas mau pakai UI bisa
install OpenWeb UI. Ini udah kelihatan nih. Memang semakin besar modelnya, semakin banyak resource yang harus dipakai dan semakin berat internetnya. Ada pertanyaan dari Mas Aditya Rizky, cara bikin ChatGPT pribadi gimana sih Bang? Ini kita lagi lakukan sih Mas. Nah, kalau teman-teman mau pakai UI gitu ya, pakai bisa install OpenWeb UI dan target ke si lamanya langsung. Kalau nggak salah dia bisa langsung diinstal di Docker juga sih, biar lebih ringan ya. Dockernya jadi install modelnya lama, terus install OpenWeb UI dari Docker. Lumayan nih. Kalau pakai. Nah, GPU usage-nya udah tinggi nih. Mau Jadi emang berat banget DeepSeek itu. Apalagi modelnya 14B tadi ya. Gitu guys. Nah, pertanyaan dari Mas Faris. Agar AI belajar sendiri tanpa kita harus submit dokumen yang harus dia pelajari gimana? Saya kurang tahu juga sih kalau harusnya dia machine learning ya. Learning model. Jadi harus tetap ada ya dataset yang dia pelajari gitu. Gitu. Tapi anyway, responnya cukup ya sistematis ya sama aku yang tadi DeepSeek ini. Cuman bedanya lebih berat aja. Ya. Iya, berat banget. Oke, ada sambil praktek kah teman-teman di rumahnya, di kosannya? Kita ulik bareng. Oke, ada pertanyaan lagi dari Mas Rizky F. Apakah dengan Olama kita bisa merubah dari bahasa Indonesia ke bahasa daerah kita? Bisa, tapi tergantung model mana yang bisa ngelakuin itu. Karena ya beberapa model dia nggak update datasetnya sampai sekarang gitu. Mungkin ada yang ya parameternya sampai tahun 2023 misalnya. Jadi telat datanya. Terus ada pertanyaan dari Mas Andrian Patrick. Kak, ada rekomendasi model yang ringan untuk jalan di laptop spek Intel, GPU Iris. Uh, Iris ya. Mungkin boleh coba Quen ya, yang tadi ringan banget. Nah, ada masukan dari Pak Agung. Jangan pakai LLM, pakainya SLM. Nah, pakai yang small. Gitu. Hmm, Oke, mungkin demonya segitu aja kali ya. Ada yang mau bertanya lagi, teman-teman?
Ada yang mau nanya atau minta generate apa? Mungkin di DeepSeek atau Quen tadi. Kayak ada pertanyaan. Dari Mas Heri Hermawan. Kalau modelnya ada update di website lama, di device kita auto update kah? Enggak. Harus full sendiri update-nya. Gitu. Jadi, ya, harus full sendiri update-nya dari website lama. Ada pertanyaan lagi dari Mas Teguh Nur Haji. Bang, berarti hardware utamanya terkait AI itu GPU ya? Betul. Lalu, untuk model itu sendiri kita bisa buat sendiri ya? Bisa, bisa, bisa. Tapi kompleks banget sih kalau membuat model sendiri ya. Saya pun belum pernah nyoba juga. Terus ada pertanyaan dari Mas Muslim. Cara akses dari komputer lain dalam jaringan gimana? Bisa, karena dia running di localhost ya. Kita tinggal proxy-in ke IP kita sih. Terus open port si lama ini 11434 portnya. Ada pertanyaan lagi dari Mas Aditya Rizky. Lebih baik mana sih Nvidia sama AMD? Padahal cuma saingan gambar doang kan? Oh, tentu tidak. Tentu tidak. Kalau di LLM ya, lebih stable di Nvidia, Nvidia sih tetap di CUDA tadi. Sejauh ini ya, lebih stable CUDA dibanding ROCm. Gitu. Terus ada pertanyaan dari Mas Aziz. Mas, kalau konsepan RHG itu bagaimana ya, Mas? Saya kurang tahu juga kalau RHG. Belum pernah saya coba juga. Gitu. Terus ada pertanyaan dari Mas Hadi. Lebih ringan di Windows atau Linux running? Saya belum pernah coba running di Linux sih. Baru di Windows doang. Karena di Linux belum ada dependensi si ROCm-nya. Jadi masih di Windows. Kalau pakai Nvidia, kayak lebih ringan deh. Kayak kuda ya di Linux. Ada pertanyaan lagi dari Mas Alfi. Kenal dia kayaknya. Update full package-nya menyesuaikan dari modelnya Om. Betul. Dari model dan parameter yang kita download. Yang kita udah download kan. Tinggal pull lagi. Dari Mas Muslim ada pertanyaan lagi. Itu kan pakai CMD. Atau yang lebih bagus pakai Open Web UI. Nanti tinggal integrate ke si olamanya. Nanti UI-nya mirip-mirip sama ChatGPT lah. Coba ya. Kita search Open Web UI. Nah, nanti dia kayak gini tampilannya. Mirip banget sama ChatGPT. Gitu. Ada pertanyaan dari Mas Torik. Mas, kalau kita mau nambahin data model baru dalam LLM tersebut, apakah bisa, Mas? Nah, coba nggak, Mas? Belum pernah coba. Tapi harusnya bisa sih nambahin. Terus ada pertanyaan lagi dari Mas Teguh Nuraji. Bang, semoga next ke depannya bisa ada webinar terkait buat model sendiri. Amin. Amin. Nanti saya share juga ya kalau udah bisa buat model sendiri. Oke. Ada pertanyaan dari Mas Faris. Kalau Open Web UI itu ada fitur register juga nggak seperti GPT? Enggak ada. Jadi kita langsung
Ya, tampilan ChatGPT. Tinggal masukin prompt-nya, selesai sih. Aman. Keren, Pak Agung. Kemudian, oke, ada yang mau bertanya lagi, teman-teman? Oh, sharing. Mau nambahin dikit, Mas. Boleh, Pak Agung. Ya, Silakan. ini Prof masih ada nggak ini? Atau udah pergi nih? Oh, masih ada, Prof. Mana ini, Prof? Nggak, ini ya. Oke. Jadi intinya teman-teman, AI itu di awal memang Sorry, eh, Nick. Tadi lagi di kereta, Prof. belum. Eh, ya ini mungkin udah hampir mau selesai nih, Prof. Mungkin Prof ini mau ini menyampaikan sesuatu. Wah, tadi yang diterangin Mas Dimas keren banget sih. Eh, itu bisa cepet kayak gitu ya. Saya jadi pengen make AMD juga. Kayaknya Ono perlu di training AMD nih sekarang. Biar Nvidia panas sama Intel panas. Itu aja sih. Eh, keren, keren. Gitu. Pak Agung, silakan. Oh iya, gambar gedenya kira-kira gini yang ada di kepala ya. Kita lagi mikir bikin solusi buat sekolah-sekolah sih sebetulnya. Terutama yang ada di perbatasan, di daerah yang nggak ada internet segala macam. Gimana caranya supaya kita bisa bikin AI tapi offline gitu. Jadi tadi solusi yang Mas Dimas kasih lihat tuh keren banget sih sebenarnya. Bisa offline, bisa murah, itu aja sih. Gitu. Ini Pak Agung kayaknya bakal cerita banyak juga soal yang itu. Silakan Pak Agung. Ah, ya, kita satu suara lagi. Tadi yang mau tak sampaikan itu. Tapi oke, pertama begini teman-teman. AI itu kecerdasan buatan yang memang dibuat. Intinya begitu. Jadi begitu diinstal dia masih kosong. Otaknya kosong. AI itu kalau kata Prof itu memang bodoh sekali gitu. Tapi begitu diisi model yang tadi disampaikan Mas Dimas, itu juga semakin besar. Tadi yang kan ada di Olama tadi itu ada billion, ada berapa apa token lah istilahnya bahasanya begitu. Semakin besar tokennya memang eh, apa ya memakan GPU yang cukup tinggi begitu. Nah, memang beberapa hal yang perlu disederhanakan adalah eh, memang investasi di AI ini cukup besar. Nah, terus tadi Pak Prof. Wono menyampaikan bahwa bagaimana kalau kita mencoba untuk membuat eh, SLM ya tadi ya. Jadi untuk rekan-rekan atau mungkin sekolah-sekolah yang apa ya, ini kalau kita berkaitan dengan data pribadi begitu ya, tiba-tiba diupload, kemudian data keuangan tiba-tiba diupload begitu, terus ganti muka, ganti wajah. Nah, ini semuanya juga eh, sangat berbahaya sekali gitu. Nah, akhirnya kemarin kita coba untuk mencoba untuk membuat AI yang lokal, on premise, yang benar-benar di internal kita begitu. Nah, sehingga data-datanya bisa eh, apa ya dikelola dengan baik di internal itu satu. Yang kedua memang kita lagi mau mencoba minterin selain anak-anak ITTS juga kita mulai dari SMP, SMA. Kemarin kita sempat launching buku begitu. Kalau mau download mungkin bisa nanti bisa di download di ada URL-nya ya Intek Press atau mungkin yang following Prof. Wono atau saya juga sudah sering begitu, silakan dipelajari. Di situ banyak tools, tidak hanya kalau kalau yang sering kita lakukan selama ini kan ada itu kategorinya chatbot ya. Jadi kalau ChatGPT tanya apa saja dijawab begitu. Tapi memang ada yang
fokus dia. Ada yang fokusnya di penelitian, ada yang fokus di video, ada macam-macam. Nah, itu modelnya memang berbeda-beda. Mereka punya fokus tersendiri gitu. Nah, sehingga apa namanya pengklasifikasian itu tinggal dipilih saja gitu. Nah, pada akhirnya memang semua tergantung pada kita. Jadi yang saya pesan cukup berhati-hati begitu dalam mengupload atau mencoba menganalisis atau minta bantuan AI-nya begitu sehingga data-data kita juga masih tetap aman begitu. Nah, kalau di kampus, kalau di internal ada namanya asisten AI.ITTS.ASAID, itu kita peruntukkan untuk anak-anak ITTS untuk disitulah gitu supaya data-data kita nggak keluar. Jadi itu untuk dosen, untuk mahasiswa, untuk tenaga pendidik ada di situ. Jadi semua e-library dari Prof. Ono yang sekian tera itu kita masukkan di situ semua, kita vectoring, kita chunking, kita apa namanya tuning sampai pol gitu istilahnya di situ. Nah, silakan digunakan di situ. Saya kira gitu Mas Dimas dari saya. Terima kasih Pak Agung tambahannya. Betul banget guys. Sama-sama. Nah, bagi teman-teman yang belum absen bisa lewat link di bawah ya. Nanti dapat sertifikat ya kalau salah. Oke, mungkin cukup sekian ya dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau jawaban yang kurang memuaskan dari saya. Ya, by the way ini ada Bapak Ibu guru nggak ya? Apakah ada Bapak Ibu guru yang join? Bapak Ibu guru ada nggak di sini? Atau murid-murid yang mungkin dari SMP, SMA yang lagi mendalami AI ada? Atau mahasiswa semua, atau senior semua, atau yang sudah bekerja semua ini? Saya teknisi, oke, good. Sekarang juga AI itu sudah mulai kemana-mana ya. Kalau kita lihat di China, mungkin sudah masuk ke ranahnya pabrik begitu. Bahkan yang sederhana mungkin teman-teman jangan salah, misalnya kita beli tiket begitu ya, kok tiap 5 menit kok kemudian naik begitu ya. Nah, itu dia sudah menggunakan apa namanya AI sebetulnya, pendekatan begitu. Nah, kemudian kalau di pentest itu juga ada sebetulnya. Kalau teman-teman mau apa namanya ngulik itu beberapa software sudah menggunakan AI. Kemarin itu sebentar ya, saya coba cari. Kalau di Cloud AI itu ada. Jadi Cloud AI itu bisa dikelola untuk apa namanya digunakan untuk pentest, dikonekkan dengan server kita gitu. Nah, saya mau demo takutnya nanti ke ban. Next time ya. Oh, thank you ya. Oh, keren ini semuanya nih. Iya Pak, keren-keren. Ya nanti banyak Mas, mungkin Mas Dimas bisa cek Cloud AI itu apa namanya apa namanya bisa dikonekkan dengan server kita, kemudian dia suruh misalkan halo apa saya sedang mengembangkan misalnya website XXXX gitu ya. Saya butuh untuk mengetahui celah keamanan misalnya gunakan tools misalnya web scanning yang ada di misalkan Hextrack AI gitu misalnya. Terintegrasi
biarkan hasil dalam bentuk vulnerability analysis summary gitu. Nah, itu nanti dia ini sendiri Mas memberikan apa ya namanya resume lah begitu. Terus kemudian dia nanti akan memberikan skor risk levelnya begitu, assessmentnya seperti apa dan sebagainya, lengkap Mas. Betul, Gitu. Pak. Terus sekarang ada yang namanya NCP juga ya, sama agentic AI. Dia bisa automate ngerjain teksnya. Ya, Jadi ditunggu saja webinar selanjutnya. ya, agentic AI dimusuh dengan agentic AI juga. Betul. Bisa berantas judul. Benar, Pak. Ya oke, memang nggak ada habisnya ya. Dari saya cukup, Mas. Thank you. Mbak Nabila, silakan. Oke, baik. Thank you teman-teman semuanya. Buat pertanyaan-pertanyaan juga yang dari tadi aku lihat ini udah pada keren-keren semuanya pertanyaannya. Untuk itu aku bakal nginfoin kalau nanti 5 orang dengan pertanyaan terbaik nanti akan dihubungi sama panitia untuk dapat merchandise yang disponsori sama Pandi. Terus untuk itu pada Kak Dimas, Jasa, thank you banget. Pak Agung juga sama Prof. Terima kasih banyak untuk insight-nya juga, pandangan-pandangannya soal AI yang udah disampaikan tadi. Untuk itu karena emang berhubung waktunya udah selesai, nggak kerasa ya sebenarnya sejam ini kita belajar sama Kak Dimas. Bagi teman-teman jangan lupa buat ngisi link untuk absensi untuk mendapatkan sertifikat. Dan kalau emang mau lihat informasi soal webinar-webinar lainnya, jangan lupa untuk kunjungin Instagramnya IPPS di @IPPS-Tangsel. Nah, begitu saya Nadia Sarwadan, izin untuk menutup webinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Nona Ambone. Terima kasih guys. Buat Terima kasih semuanya. Thank you ya, thank you.